Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel ini ya. Di sini ada seutas kawat digerakkan dalam medan magnetik sehingga menghasilkan KGL sebesar epsilon di antara ujung-ujungnya. Jika kawat dipanjangkan menjadi 4 kali semula dan kecepatan geraknya diperbesar menjadi setengah kali semula, tetapi medan magnetiknya tetap besar, GGL yang ditimbulkan menjadi titik. Jadi kita tulis yang diketahui itu ada epsilon 1 ya, itu ada epsilon, kemudian epsilon 2-nya sama ya, epsilon 2-nya yang akan dicari ya. Kemudian untuk L2-nya itu adalah 4 kali L ya. Untuk L1-nya L ya. Kemudian untuk V1-nya sama ya. Oh sorry, V1-nya V itu ya. Kemudian untuk L2-nya 4L. Kemudian untuk V2-nya itu adalah setengah V. V1 setengah V gitu aja ya. Nah, di sini mungkin kita bisa 4 kali L1. L1-nya L1. Nah, terus yang ditanya adalah GGL yang ditimbulkan setelah dipanjangkan ya menjadi 4L. Nah, kita jawab epsilon 2 per epsilon 1 itu sama dengan epsilon 2 itu B ya, B-nya sama ya. 1 sama dengan B, 2 sama dengan B ya. Ini B2. Oke lah, B2 dikalikan dengan L2 dikalikan V2 per B1 kali L1 dikali V1. Nah, di sini epsilon 2 per epsilon sama dengan B. L2-nya adalah 4 L1 dikali V2-nya itu adalah setengah V1. Nah, ini V1-nya B, L1 L1 dikali V1. Nah, ini bisa dicoret. Dibagi ya. Ini dibagi nih. Ini dibagi ini dibagi ini. Nah, 4 dikali 2 dibagi 2 itu 2 ya. Jadi epsilon 2 per epsilon sama dengan 2. Jadi epsilon 2 sama dengan 2 kalikan silang 2 epsilon. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut lagi ke nomor 2 di sini. Perhatikan gambar berikut ya, ada kawat PG yang panjangnya 100 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB dan memotong medan magnetik homogen sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Seperti gambar di atas. Besar dan arah arus listrik pada kawat PG adalah titik-titik yang ada panjangnya senti untuk medan magnetik
nya B 4 kali 10 pangkat min 2 setelah untuk kecepatannya per sekon, hambatannya yaitu 0,0 ohm adalah arusnya ya, dan arahnya. Kita jawab untuk arus ini kita pakai GGL sama dengan B kali L kali V ya. Untuk GGL-nya itu I kali R sama dengan B L kali V. Kita masukkan untuk R-nya 0,04 ohm kali B-nya 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla kali dengan L-nya adalah 1 meter kali dengan V-nya 5%. Nah, kemudian kita hitung ya. Kan semua jadinya adalah 4 kali 1 kali 5 itu 20 ya. 20 kali 10 pangkat min 2 bagi dengan jadi kita bisa buat 20 kali 10 pangkat min 2 4 kali 10 pangkat min 2 teman. Kita coret 20 dibagi 4 itu kita dapat 5 ampere. Nah, arahnya gimana? Arahnya pakai ini. Jadi kalau 4 jari ini keluar ya, keluar jari itu ke arah P, maka telapak tangan itu akan ke bawah ya. Harusnya ini akan ke bawah. Jadi mengarahkan ke PQ. Yang tepat adalah yang A ya. Kalian bisa coba sendiri untuk kaidah tangan kanan untuk arah arus induksi. Di nomor 3 ada kumparan terdiri dari atas 300 lilitan diletakkan dalam medan yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan fluks magnetik dari 0,06 Weber menjadi 0,08 Weber dalam selang waktu 0,2 second, besar GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan adalah titik-titik. Diketahui. Yang pertama adalah jumlah lilitannya, kumparannya. Ya, ada lilitannya 300 berarti 300. Dan ada perubahan flux itu 0,08 dikurangi 0,6 dan kita dapat 0,02. Kemudian ada perubahan waktu ya, perubahan waktu yang ditanya adalah besar GGL. Maaf, L plus N
Perubahan flux ya, bagi dengan perubahan gas terus kalikan bagi dapat 60, sorry 30 ya, minus 3 volt. Besarnya L adalah 30. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 4, ada suatu medan magnetik B yang mampu menembus tegak lurus permukaan bidang seluas A ya, menghasilkan flux magnetik sebesar pi. Jika medan magnetiknya diperkecil menjadi seperempat semula, sedangkan luas permukaan diperbesar menjadi 4 kalinya besar, flux magnetik menjadi titik-titik. Yang diketahui untuk P2-nya itu sama dengan perempat ya. I. Kemudian untuk A2 itu diperbesar menjadi 4 kali A. Dan untuk yang ditanya adalah flux magnetik kedua ya. Nah, gitu. Nah, untuk flux magnetik itu adalah besar B dikali besar A dikalikan dengan cos theta ya, ya. Jadi ini untuk cos theta ini dia karena sejajar ya, tegak lurus bidangnya ya. B ini tegak lurus dengan bidang luasnya ini permukaan dengan titik normal, itu berarti sudutnya tetanya 0 ya. Karena tegak lurus ya, dia lurus. Jadi kalau dia miring permukaannya, kemudian dia miring kayak gini dengan garis normal, nah tetanya ini belum tentu 0. Kalau ini tegak lurus berarti dia 0 tetanya. Maka flux magnetik menjadi B kali A cos 0 derajat. B kali A kali 1. Jadi flux magnetik B kali A. Nah, kita tinggal cari saja flux magnetik kedua itu sama dengan B2 kali A2 kan, karena tegak lurus per flux magnetik B kali A. Itu soalnya ya. Jadi kita bisa tulis per Pi, B2-nya itu seperempat B, A2-nya 4A per B kali A. Coret, teman. Kita dapat ini 4 dibagi 4, berarti 1 ya. Jadi flux magnetik kedua per flux magnetik K, kita kalikan silang. Jadi flux magnetik kedua itu flux pertama. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor terakhir ya, ada kumparan yang berbentuk persegi dengan sisi 10 cm dan memiliki 50 liritan diputar mengelilingi sebuah poros secara tegak lurus
Ada medan magnetik bumi dengan frekuensi 50 Hz. Jika kuat medan magnetik bumi adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Tesla, besar KGL induksi maksimum adalah titik-titik. Ketahui ada sisi ya 10 cm, is 0,1 ya. Atau 10 pangkat min 1. Kemudian untuk lilitannya ada 50 lilitan, frekuensinya ada 50 Hz teman-teman. Dan medan magnetiknya ada 4 kali 10 pangkat min 4 T. Yang ditanya adalah KGL induksi maksimum. Kita jawab Elon Max, kita bisa menggunakan persamaan NBA omega itulah kecepatan sudut, jadi 2pi 10. B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 kali A. A-nya adalah ini ya, L kuadrat 2pi kali F. F-nya berapa? Ini dikalikan jadi 200 kali 10 pangkat min 4. L-nya adalah 10 pangkat. Nah, 10 pangkat 4-nya habis. Ini 0, kan ada 4. Pangkat 4-nya hilang. Tinggal 2 kali pi dan 10 pangkat min 2. Jadi jawabannya adalah 2pi kali 10 pangkat min 2 volt. Yaitu yang A ya teman.